Baik Bapak, kami diwawancara ya terkait dengan museum ini. Ini boleh perkenalan dulu mungkin Bapak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik sekalian sudah menyempatkan hadir ya, karena berkunjung ya. Kalau hadir berarti ada undangan ya, berkunjung ke Museum Makassar yang memang berada di posisinya berada di Desa Marwangi. Nah, kebetulan nama saya Rudi Sofian, kebetulan di sini megang untuk bidang museum. Boleh dibilang masalahnya sangat bebas sebenarnya. Dibilang mungkin kepala museum lah bisa sendiri. Kebetulan museum ini baru berdiri dalam 2 tahun. And evolution of landscapes that have taken place over millions of Tinggal years. di sini di Jember. With its natural environmental conditions Sudah which were punya ideal for istri, life, anak dua yang satu di SMA di various large vertebrates live, di Malaka, yang satu lagi yang bungsu di SD dan Jaya. rhinos, Itu pengintannya balik ke Sunda, balik ke Indonesia. Coba Indonesia artinya ada tugas sekolah ya. the Sisar Valley Itu. Baik, kami ada beberapa pertanyaan ya Bapak. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apa latar belakang dibentuknya Museum Lembah Cisaar ini? Oke. Pertama kali sebelum awalnya muncul museum itu kebetulan di desa ini ditemukanlah awal mula rahang purba itu kan. Nah itu jadi jauh sebelum dibikin museum ini awalnya itu banyak ditemukan fosil-fosil yang ada di sini, termasuk yang ada di sini. Itu kan ada di Jepang itu tahun 2004 banget ya, jadi gajah yang gajinya tuh manggung gitu kan, kayak domba Garut ininya gitu. Termasuk dari jenis mamut, dan mamut itu sendiri gajah dengan berbulu. Kenapa berbulu? Kan menyesuaikan kan dengan lingkungan. Dari SDM, dari mineral, kebetulan kan bergerak untuk karakteristik dari tanah sendiri gitu kan. Teman-teman itu maksudnya ke dinas SDM dari Bandung, dari pihak geologi ya. Jadi temuan ini diteliti Dokter Kristin namanya itu sih, ini jenis apa nih gitu kan, kok kayak gigi gitu kan. Makanya dari pihak arkeologi itu dari Dokter Kristin diteliti ini apa sebetulnya, ini dari apa. Karena kalau dari belakang itu kan sama aja kan, rahang apa gajah, rahang badak, rahang itu kan kalau rahang kan belakang ya sama, tiga-tiga hampir sama kan, bedanya kecil doang gitu kan ya. Nah itu yang dari pihak arkeologi itu meneliti ini apa nih sebetulnya. Dari situ ada banyak lagi ditemukan ya sudah temukan lagi fosil-fosil, termasuk ada fosil badak, ada fosil buaya, ada udang, ada rusa gitu kan. Itu kan di sini juga kan dulunya tuh ada daerah yang disebutnya tuh Panguyangan Badak. Tuh kenapa dibilang Panguyangan Badak? Badaknya nggak ada gitu kan. Ternyata setelah diteliti terlalu banyak gitu kan, hampir tiap hari loh itu seperti itu kan, ada telur buaya, ada taring yang temukan ada ini juga kan, di hiu. Kalau misalnya berpikir di sini ada hiu, masuk akal nggak? Hiu sendiri itu kan tiap tahun tuh giginya bisa copot setiap makan. Itu giginya copot. Dan hiu tuh gigi copot tuh dia tumbuh lagi loh. Nah kayak kita nya umur beras nggak ompong ya, junter.
Dan hiu pun giginya bukan depannya, tapi di sini ada Tuhan jaga yang nah, itu yang istilahnya kenapa disebut si hiu ini ada predator yang mungkin si hiu ini tuh posisinya di situ berada jutaan tahun yang lalu. Nah itu kan ya proses alam kita akhirnya benar mungkin di sini secara surut ada berbagai apa istilahnya kalau dibilang mazhab atau mazhab lah ya, bahwa ini tuh si lautan ini tuh dulu mulai muncul jadi laut tuh karena zaman dulu katanya ya. Tapi kan dalam terjadi liburan cuma beberapa puluh hari kan, dan ini mengenal udah jutaan tahun juga gitu, berarti dibantah juga lah gitu kan bahwa laut Dangkal ini mulainya dari zaman Nabi Nuh dibantah. Nah ini setelah dikaji juga, oh ini setelah pencairan penghabisan masa zaman es. Kalau zaman es masih akan logika juga, jadi kan mulai cair si es itu. Nah ini membanjiri kawasan Asia ini. Sebetulnya ini kalau dilihat dari posisi segala macam binatang yang ada itu, kalau dari saya dari sejarah bahwa dulu buminya harganya satu. Ada yang bilang bahwa dulu bumi satu gitu. Memang ini istilahnya apa survive ya. Mungkin dari gajah-gajah ini ada dari turunannya nenek moyang itu bisa survive gitu kan. Pindah gitu, pindah tempat-tempat. Kalau dari manusia juga kan ada kan. Kalau Cina ada di kita gitu kan, itu ada juga itu ada termasuk dari sejarah juga gitu. Tapi jauhlah kita jauhin aja dulu lah gitu ya, itu bukan ranah kita ya. Nah sama apa lagi ya, saya juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah kita kembali ke awalnya bahwa mulai dibikin musim awalnya dari situ, dari temuan-temuan yang ada di sini karena sudah terlalu banyak. Kita awalnya simpan di gudang. Kan kalau disimpan di gudang lama banget dong, jadi numpukan penyakit yang lainnya, bau gitu kan, memang agak berbau gitu kalau asli berbau. Nah dari situ dari pihak museum melihat oh ini potensinya kalau dibawa semuanya dibawa ke museum, satu berarti keduanya ini fosil-fosil ini dari mana nih gitu kan. Nah kalau disimpan di sana, tidak di saat ada pengunjung sana, ini Jimbaran itu di mana? Itu apa? Tidak ada di peta gitu kan misalkan gitu. Nah, kalau disimpan di sana itu pasti akan seperti itu dan tidak akan ditemukan bahwa untuk teman-teman ini sebetulnya adalah untuk edukasi. Misalkan inilah gitu ya. Kalau kita di sini nggak disimpan di sini, mungkin ada yang tahu Jimbaran itu di mana kan? Nah, makanya kita akhirnya kan, oh ini ada posisi oh itu Jimbaran ini, oh teman itu di sini. Nah kalau dibawa ke Bandung itu nggak akan ketemu namanya Jimbaran. Nah dari situ, karena dari situ dari pihak museum sendiri bahwa untuk fosil-fosil temuan yang udah melebihi sekian % itu harus ada berada di tempatnya yang disebut site museum. Jadi cikal bakal mungkin dari sumber dari museum Bandung. Jadi sumber-sumbernya dari sini, termasuk di satu museum itu ada 4. Ada di Bandung, ada di sini, di Sukabumi, di Jawa, sama lagi satu lagi daerah Sumatera. Itu site museum karena temuan tersebut berdasarkan dari hasil penelitian orang geologi. Jadi dari SDM gitu kan. Nah dari situ akhirnya dari pihak museum udah gini aja, untuk sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah mungkin ya. Makanya ini teman ini jangan keluar tapi di situ. Gimana caranya? Ya udah akhirnya dibikinlah museum ini. Jadi ini namanya site museum. Site museum masih saat itu. Nah,
kenapa itu kan penting itu karena awalnya banyak temuan-temuan yang ditemukan di Marwani. Akhirnya untuk apa istilahnya material ini tidak rusak cepat rusak akhirnya tempatnya itu sebagai apa media untuk pendidikan ke masyarakat seperti itu gimana? Satu lagi nih Pak, Ya. mengapa museum ini diberi nama Museum Lembah Cisaat? Kenapa dibikinnya Lembah Cisaat? Kenapa enggak Museum Jembarwangi ya? Atau kenapa enggak Museum Tomo? Gitu ya. Nah, Lembah Cisaat sendiri ini kan berasal dari daerah ini. Ini dulunya tuh kan termasuknya daerah kalau istilah sekarang ada Sesarembang. Ini termasuk daerah dari itu. Gimana sekarang daerah Lembah Cisaat, Cisaat ke Lembah juga sebetulnya mah patahan ya. Itu kan analogi dari masing-masing instansi sekarang ada ngelihatkan ya gitu. Jadi awal mulanya disebut Lembah Cisaat karena temuan-temuan ini, temuan fosil ini semua ini diambil atau bisa ditemukan di Lembah Cisaat. Dan ini Lembah Cisaat ini merupakan suatu kawasan untuk berbagai macam kehidupan termasuk flora dan fauna. Di sinilah awal mula binatang kita sebetulnya bahwa Lembah Cisaat ini adalah lembah purba, lembah paling tua yang ada di Jawa. Jadi binatang itu berasalnya dari sini. Mungkin migran kan kemana migrasi, nah, termasuk di sini lah. Jadi daerah Lembah Cisaat ini seperti yang tadi dikatakan bahwa Lembah Cisaat ini adalah tempatnya, gitu kan, surganya untuk berbagai macam satwa di sini. Nah, kenapa kita menamakan itu ya? Kita untuk menamakannya karena memang awalnya dari sini, Lembah Cisaat. Itu Darmawangi, Jembarwangi, Mekarwangi, Cipitu, sampai ke Marong itu awalnya tuh Lembah Cisaat. Sebelum ada kehidupan manusia. Nah ini awalnya. Nah inilah makanya cuma mungkin kan nama orang kan ganti-ganti lah jadi Maronge lah gitu, jadi Cisaat, jadi Mekarwangi, Jembarwangi, Darmawangi itu kan karena tekanan dari mulai muncul dari manusia juga, itu dari kerajaan itu. Nah ini kalau lembah ini kan memang daerah lembah kan, lembah itu lembah. Makanya Lembah Cisaat dinamakan Lembah Cisaat karena memang temuannya di sini. Lembah Cisaat adalah nama dari itu tersebut gitu. Itu kesimpulannya bahwa Lembah Cisaat museumnya dinamakan Lembah Cisaat karena temuan-temuan dari fosil ini berasal dari Lembah Cisaat. Ada lagi? Udah hanya 2 pertanyaan. Jadi panjang tinggi, nggak jauh nanti ya. Wah, beras. Minimal gitulah. Namanya ya tujuan sebetulnya tujuan fungsi dari tujuan dan fungsi untuk dibikin museum Lembah Cisaat ini ya satu sebagai edukasi. Keduanya ini perlu dibikin juga sebagai lawan temu kita sama gudang. Jadi hasil temuan itu untuk bisa diperlihatkan ke masyarakat bahwa di Tomo teh aya peradaban geuningan, saukur hanya mitos suku, sesuatu sebutan non. Wah, ieu mah cenah negeri karuhun gitu nya. Oh, ieu mah negeri magic. Oh, ieu mah zaman Prabu Gajah Agung ieu anu ieu teh beda jukan aja. Ini jeung apa namanya teh makhlukna gitu kan. Wah, ieu tah aya kan kamari kitu nya nyarios di Manado. Ieu geuningan Gajah Agung teh. Tak benar orang dieu tah ieu aya gajah. Logika namanya gajah jadi raja. Ya, itu kan hanya bukan. Nah, kadang-kadang model karun sekarang. Nah, namun orang zaman hidupnya zaman modern ya, kita bicaranya dengan logika. Ya.
logika. Tapi dengan logika ini kita juga harus tahu sejarah kita tuh dari mana. Nah ini kurang kamu kalau dalam hati saat ada tergerakkan kan. Banyak kan yang tidak apa museum Macisat di mana atau orang digeger entar paren museum tuh belah mana cina kemana wae kan dunia digaul macam nonton IG beneran nonton FB YouTube wah nonton Buneng kita tonton nah jadinya jadi walaupun istilahnya teknologi sudah maju pun kita jangan sampai melupakan sejarah awal kehidupan kita dari mana dan kita harus tahu kita tuh di sini tuh ada apa sih di daerah orang ibaratnya di bumi berenang di bumi ayah namanya apa tuh mau apa ya kayak pemerintah mau apa di mana apa tukang ini kiweng gadget gitu untung gimweng tapi ada yang harus dilihat edukasinya gitu cuma HPG gitu kan karena lah mungkin wae berarti mau maju waktu mau sekolah bulan orang mah hayang boleh apa boleh tidak mah gitu kan nah itu jadi nama merenang adik merenang pas satunya jadi belajarlah sejarah tuh tentang meninggali keluarga lingkup kurang cepat atau jangan melupakan sejarah sudah tahu nanti mana balik sama enak orang semua yang mencontoh berarti bangga ya pasti dia kuat tentang hidup lain kamu bari jalan mulai gaul tawuran aduh untungnya mana tawuran deh kalau dia ya aduh kenanaon masanya kenanaon bapak barang kesaruan itu oh karena tawuran paling resepnya kalau dibaturan mereka belum lantai gaul di mana berasa itu jadi tidak apa-apa kita banyak bergaul tapi dari pergaulan itu kita harus ambil pelajaran kurang mau untungnya kurang itu untung syukur lah untuk batu dengan rugi untungan orang entong egois tapi orang bisa berbagi di komo enak calon-calon berenang kayak sugan berenang doakan jadi sarjana hukum di dia gitu amin tentunya tidak tuh apa ya dong itu gitu jadi himbauan menurutnya saran si bapak mas itu bolehlah ilmu kita ikuti teknologi dan memang harus kita sampai tinggi gaptek tinggi ya tapi kelebihan tinggi ya ulama posisi kita mana berada di timur sampai melupakan di tetangga tuh wow sampai di tetangga tuh wow ya tahu kita tahu teteh tetangga mah bebas kaleci belumnya ini kemudian dia cuma makan kue apa sebelah kebetulan ini gitu kan cacat langsung itu nah ini menggunakan orang sadayana tah iya menggunakan warisan budaya di urang teh aya di kamu jadi orang harus bangga karena kita harus bangga karena namanya teh di sejarah budaya sejarah peradaban dunia teh ternyata ya di daerah urang itu suatu kebanggaan. Dan di mana di Tomo Tomo mah cenah iya nya museum teh itu menjadi mereka tahu ya jalan-jalan dari itu ke mereka suka bumi semoga ya cerita tuh apa bangga orang teh di daerah perkampungan daerah tertinggal tapi terkena dunia di itu aja museum Ciletu museum Megalodon di itu di Sangiran ayam museum gajah oge yang Megalodon oge itu kan suatu kebanggaan dan orang yang itu sana di urang teh ada museum ya nah
merenang abdi meminta bantuan mereka saya anak ayo kurang berenang merenang ya di Tomoy ya museum lah mulai tadi dipirakan merenang yang gaduh ide berenya YouTube TikTok kan baca berenang gitu ya kita kalau tikuya biasa tuh sekarang tikuya itu atuh hal-hal yang biasa dibikin untuk sebagai promosi objek untuk lingkungan orang. Nah, karena namun orang punya usaha malah iseng-iseng di online, di jualan opak, ya, jualan basreng Cisaar, oh Cisaar museum, jadi begitu ngecek Cisaar langsung muncul kan. Oh, tidak ada lagi musim hukum berlayan tukang baswe sang siok segera gitu kan. Itu jadi dia mah cek bahasa ieu nama tino marketing nama bahwa ada view ieu gitu. Nah, itu ya minggu itu namanya. Betulnya kita kadang tunuh dengan. Nah, itu nih jadi memang fungsinya dibentuk ini tuh sebagai edukasi buat siswa-siswa untuk mengenal ternyata bahwa sekian di hutan itu ada kehidupan di hutan, bahwa di Indonesia, bahwa di Pulau Jawa, bahwa di Sumatera sudah ada peradaban. Jadi peradaban ini bukan berawalnya dari Mesir, bukan berawalnya dari Argentina, dari bangsa Maya, ada di sini. Bahwa di sini dikait-kaitkan dengan ada teman piramida di Gunung Padang itu masih nyambung. Kita piramida di Gunung Padang dan di Mesir ternyata lebih tua dari di Gunung Padang itu. Termasuk teman bahwa teman gajah itu ternyata lebih tua yang daripada yang ditemukan ada di Afrika. Nah, di daerah mana di Asia. Ini termasuk yang paling tua di sini. Jadi usia dari gading tersebut ini udah lebih dari ratusan ribu tahun, atau jutaan tahun. Sedangkan yang ditemukan di luar itu hanya baru sekitar ribuan tahun. Nah, termasuk pura-pura ini ternyata ini udah dari 10.000 tahun. Nah, bahwa peradaban ataupun kehidupan di Sumedang ternyata sudah ada. Untuk ini yang ditemukan di lingkungan hidup faunanya, dan ternyata di Sumedang itu sudah ada manusia sejak 2 juta tahun lalu. Saya bisa buktinya, ayo kita tiga. Ya. Ini sebagai bukti bahwa di Sumedang sudah ada kehidupan 2 juta tahun. Nah, dinding inilah bukti dari bahwa peradaban manusia sudah ada 2 juta tahun. Ini ditemukannya begini kesini. Mengambil sebagai difoto dia didokumentasikan karena ini adalah merupakan temuan yang paling tua untuk di wilayah Jawa. Nah, itu weekendnya seperti ini untuk di museum ini untuk saat ini. Ya, bukti. Jadi peradaban di Sumedang sudah ada 2 juta tahun lalu, bener. Lain kan dulu mau bilang ada Sumedang mah sana satu unggul dulu ya. Cuma kan akhirnya logika iya beliung atau misalkan alat-alat pekerjaan iya emang bisa dijieun binatang atau bayi unggul, nah, logika lah. Nah, iya alat perkakas kanggo nyiksikan misalnya makan daging, kanggo kebutuhan potong bambu, kayu, gitu. Nah, ini 2 juta tahun. Jadi artefak, sebab artefak itu adalah peralatan yang dipergunakan manusia zaman purba. Sebab artefak. Oke. The end.
the end. Nah, itu